Nah, kebetulan pas paginya aku kasih madu, malamnya aku kan dia tuh jarang banget ngucapin kata-kata yang susah. Misalkan A, I, U, E, O susah. Yang gampang-gampang aja. Mama, A, kayak gitu ya. Nah, malamnya aku bilang 1, 2, 3, dia ngikutin. Nah, kok aku bilang antariksa. Dede lagi? Belum enak pisan. Enak pisan. Assalamualaikum, hai bun, jumpa lagi di channelnya Teh Irma. Udah lama banget aku nggak bikin video, nggak bikin konten YouTube karena kesibukan aku ngurus 3 anak ya teman-teman. Jadi aku tuh ngerasa sedikit kewalahan, jadinya kalau misalkan sambil ngonten merasa agak repot gitu ya sedikit. Tapi kali ini aku nggak share vlog atau kegiatan aku sehari-hari ngurus anak, rumah, atau yang lainnya. Tapi sore hari ini aku mau berbagi tips sama teman-teman semua tentang GTM atau gerakan tutup mulut ya alias anak gak mau makan. Nah, di sini siapa nih teman-teman, bunda-bunda atau mam semua yang sedang mengeluhkan atau lagi ngerasain anaknya yang umur 1 tahun ke atas susah makan, padahal kalau umur 1 tahun ke atas itu udah waktunya kita ngasih MPASI itu yang benar-benar rutin gitu ya. Jadi ASI aja nggak cukup. Aku mau sedikit cerita. Anak aku tuh masalahnya makannya tuh mut-mutan, kadang mau kadang enggak. Kalau lagi enak ya enak makan gitu ya, tapi kalau lagi enggak nafsu makan ya susah gitu loh. Nah, itu yang bikin aku pusing. Jadi teman-teman juga pasti ya, kalau misalkan anak udah umur 1, 2 bahkan lebih gitu ya, 5 tahun, 6 tahun susah makan, pasti pusing mikirin gimana caranya biar anak nafsu makannya bagus, bertambah, berat badannya bertambah, tinggi badannya bertambah. Nah, sama kayak aku juga udah cari apa sih parenting biar anak nafsu makannya bagus, biar anak mau makan itu caranya gimana. Banyak banget tipsnya. Aku tuh ngasih anak udah berapa merek madu, mungkin udah 4 lah merek madu yang berbeda. Ada yang harganya 50, ada yang 120.000 dapat 2. Ada juga yang madunya 1 botol itu berapa gram ya? Harganya 100.000, 110.000. Dan juga aku pernah ngasih vitamin yang berbentuk sirup yang kecil banget, kayak obat batuk anak gitu ya pada umumnya. Tapi aku tuh agak ragu karena aku nggak konsul ke bidan ataupun dokter. Jadi beli di online shop aja, lihat video orang, review orang katanya bagus. Nah, karena menurut aku kurang ada perkembangan, apalagi anak aku, dia nggak terlalu suka aku kasih madu langsung di sendoknya. Aku campur di air juga dia nggak mau, nggak suka. Ataupun dicampur ke susu, tetap dia bisa ngerasain kalau susu ini dicampur sama madu, makanya dia nggak mau. Nah, pusing juga kan. Setelah umurnya bertambah, bebeknya malah turun, tapi tinggi badannya nambah. Cuman bebeknya kurang naik, aku tuh kurang gimana ya, greget gitu kok anak aku bebeknya kurus gitu ya berat badannya. Tapi kata dokter itu biasa karena anak aku kan aktif banget, jadi suka jerit-jerit, suka loncat-loncat di rumah. Malum lah ya anak umur 5 tahun gitu ya. Jadi mungkin kata dokter karena dia itu aktif, jadi si makanan yang masuk itu jadi energi buat dia. Nah, balik lagi, aku mau ngebahas madu yang aku rasa manjur banget di anak aku dua-duanya. Nah, di sana aku tuh mikir gitu ya, ngasih madu apa gitu. Nah, aku lihat di TikTok dan aku nemuin madu yang harganya ya nggak murah, nggak mahal juga sih ya. Aku nggak mau nyebut mahal karena takutnya nanti nggak mampu beli kan. Nah, itu tuh banyak banget manfaatnya. Teman-teman nanti boleh cari
di Google atau di mana aja, manfaat, khasiat, dan juga komposisinya. Aku udah baca, udah lihat reviewnya juga, karena lihat komposisinya, udah gitu khasiatnya, cocok banget untuk anak aku yang waktu itu umur 19 bulan. Karena dia itu makannya yang kayak tadi aku bilang, mut-mutan gitu, kadang mau, kadang enggak. Sedangkan umur dia yang 19 bulan itu udah wajib banget makan gitu ya, minimal 2 kali lah sehari, dan udah gitu ngemil biskuit ataupun buah gitu, itu wajib kan. Tapi anak aku itu selalu nggak mau. Misalkan nih, kalau aku misalkan kasih nyuapin anak 1 suap atau 2 suap, mau nih makan dia. Tapi belum tentu pas suapan ketiga dia tuh suka dilepeh, suka dimuntahin gitu. Tapi aku suka biarin dulu aja dia sambil main, nanti aku suapin lagi, dia mau lagi nih mangap makan. Ntar kalau aku suapin lagi kadang nggak mau, terus disuapin lagi kadang mangap gitu. Jadi kan ini tuh anak tuh mau atau enggak sih makan gitu. Makanya kalau ngasih anak makan, khususnya nih yang 20 bulan, memang sih pasti kita kasih makannya itu di atas 10 menit. Karena kalau beda sama anak umur 6 tahun ke atas, makannya bisa cepet kan, bisa teratur gitu. Kalau misalkan mau nambah lagi ya tinggal nambah gitu kan. Tapi kalau umur 20 bulan agak susah, kita tuh harus sabar. Apalagi kalau ngasih makan anak tuh sambil berantakin ya dah. Tapi kita kalau ngasih makan anak kan sambil kita suapin, tapi dia juga sambil belajar makan. Tapi resikonya pasti sambil berantakin makanannya, tapi nggak apa-apa daripada dia nggak makan gitu kan. Dan juga dari efek dia ngeberantakin makanan itu kan juga ada pembelajaran buat dia gitu ya. Ada motorik yang dia latih gitu dari ngeberantakin makanan. Jadi mustahil kalau ada anak makannya langsung rapi, itu nggak akan ada gitu. Maaf teman-teman kalau pembahasan aku lama ya. Nah, tapi aku harus cerita dulu gitu ya, biar teman-teman ngerti gitu loh. Nah, madu yang aku maksud, jadi aturan makannya untuk anak aku yang umur 6 tahun, 2 sendok makan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Kalau pagi sebelum sarapan bagusnya, kalau sore bagusnya sebelum tidur. Katanya biar madunya, manfaatnya meresap gitu ya. Nah, kalau untuk anak aku yang umur 1 tahun ke atas, dia tuh 19 bulan, kemarin sekarang 20 bulan. Aku kasihnya 1 sendok teh pagi dan sore hari. Berhubung anak aku nggak mau dikasih langsung yang 19 bulan ini, dia nggak mau aku kasih madunya langsung, mungkin karena kemanisan. Aku kasih aja kedot kecil banget, karena aku nggak pernah ngasih dia ASI kedot, dia nggak pernah ngedot, langsung ASI dari aku. Jadi aku campur aja kurang lebih 20 ml, sedikit gitu ya. Aku campur 1 sendok teh madu, aku kasih. Kalau aku kasih ke gelas takutnya tumpah-tumpah. Meminimalisir tumpah, jadi aku kasih dot aja. Alhamdulillah dia mau minum sampai habis di dot. Cuman sebentar doang kok minumnya gitu. Dan alhamdulillahnya banget, masya Allah, tabarakallah, semoga seterusnya anak aku nggak GTM lagi. Masya Allah, makannya lahap dan dia mau. Nah juga kalau kita lagi ngasih makan anak, jangan tanya gitu kan, jangan. Udah kita dia kasih dia piring isi makanan, habis gitu kita makan bareng gitu kan. Kalau misalkan aku tuh kalau udah kelaparan ya udah makan bareng gitu. Tapi kalau misalkan aku masih bisa tahan lapar, nggak terlalu lapar, ya udah aku duluin nyuapin anak-anak biar santai gitu ya. Tapi kalau misalkan akunya udah lapar, udah waktunya anak-anak makan juga, ya udah kita makan bareng gitu ya. Sambil aku suapin dia makan, tapi kan dia pasti fokusnya kan ke mana-mana. Ya udah nggak apa, langsung aja aku suapin. Alhamdulillahnya dia selalu mau. Alhamdulillah. Jadi ada perubahan banget setelah 2 hari minum madu ini. Di anak aku yang umur 19 bulan, kerasa banget perubahannya gitu. Aku tuh emang agak buru-buru banget, takut anak aku datang dan mengacaukan semuanya. Takutnya aku nggak bisa lanjutin bikin video, makanya aku rusuh gitu ngomongnya. Nah lanjut, jadi semenjak aku ngasih madu ini, masya Allah aku bilang ya, jadi perubahannya tuh nggak nunggu seminggu gitu loh.
Jadi 2 hari, enggak, maksudnya pagi aku kasih, bahkan malamnya pun ada perubahan. Jadi anak aku tuh yang 19 bulan agak kurang, agak telat bicara gitu. Jadi dia tuh ngomongnya mama aja terus sama nenek. Nah, tapi waktu umur 6 bulan dia malah sering ngomong mama, yaya, aa, nenek gitu kan. Tapi malah 15 bulan ke atas dia malah males, malah mama terus aja yang dia panggil. Nah, madu itu juga mengatasi anak yang telat bicara gitu ya. Misalkan umur segini nih udah waktunya udah ya wajar gitu ya, anak udah bisa ngomong ayah, mama, nenek gitu ya, aa, kakak gitu kan. Tapi ini juga manfaatnya mengatasi telat bicara juga. Jadi manfaatnya banyak banget. Nah, kebetulan pas paginya aku kasih madu, malamnya aku kan dia tuh jarang banget ngucapin kata-kata yang susah. Misalkan a, i, u, e, o susah. Yang gampang-gampang aja, mama, aa, kayak gitu ya. Tapi kakak-kakaknya dulu seumur dia udah ngomong, udah lancar. Cuman anakku yang ketiga ini agak telat gitu ya teman-teman. Nah, malamnya aku bilang 1, 2, 3, dia ngikutin. Nah, aku bilang, wah, ngomong 1, 2, 3 padahal biasanya nggak pernah kasih. Aku bersyukur banget, alhamdulillah. Aku nemu madu ini dan aku setelah habis botol yang pertama aku check out lagi madu ini. Maaf kalau kelamaan karena biar jelas aja gitulah. Nah, ini teman-teman, madu antariksa. Nih, madu antariksa. Jadi ini madu yang kedua udah aku kasih karena aku ngerasa manfaatnya kerasa banget gitu ya. Nah, ini madu yang pertama udah habis, udah aku cuci buat barang bukti kalau aku nggak bohong. Dan juga ini aku nggak di endorse, aku pure mau berbagi tips buat teman-teman semua yang barangkali anaknya yang 1 tahun ke atas, 2 tahun, 3 tahun punya kendala di makan, susah makan, terus berat badannya susah naik, terus tinggi badannya segitu-segitu aja. Nih, aku saranin kasih madu ini. Bisa dikasih langsung 2 sendok makan. Itu untuk anak 3 tahun ke atas, 2 sendok makan. Anak aku umur 6 tahun, jadi aku kasih 2 sendok makan pagi sebelum sarapan atau udah sarapan. Terus sore sebelum makan sore aku suka kasih 2 sendok makan juga. Kalau ingat sorenya gitu, tapi dia selalu ngingetin, "Ma, aku belum minum madu," katanya gitu. Alhamdulillah, padahal dulunya dia nggak suka minum madu, tapi sekarang dia suka. Mungkin karena anaknya juga udah gede gitu ya, udah ngerti. Sekarang waktunya aku ngasih madu ke anak aku. Di sini aku siapin air ya kurang lebih 30 ml kedot kecil biar anak aku suka minumnya, jadi kayak jus gitu ya. Kalau dimakan langsung dia nggak suka, daripada dipaksa ya udah mending aku campurin ke air, dah gitu aku kasih kedot dan minumnya juga nggak lama kok, cuman beberapa menit habis gitu. Jadi madu ini itu mengandung temulawak, ikan albumin, dan juga gamat emas. Manfaatnya menambah nafsu makan tentunya, dan juga menambah protein dan memperbaiki pencernaan, menjaga daya tahan tubuh, memenuhi kebutuhan vitamin harian, menambah berat badan, dan juga menambah tinggi badan anak. Enak. Antariksa. Dede lagi? Belum enak pisan. Enak pisan. Nah, karena ini udah sore, udah waktunya ngasih makan anak. Aku mau ngasih makan anakku yang umur 20 bulan. Tapi ini Aditya pengen ikutan makan, jadinya aku harus nambah lagi nasi. Masya Allah, senang banget deh kalau anak sehat, terus nafsu makannya bagus, tiap kita ngasih makan dia selalu enggak nolak gitu ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman atau bunda mam semua yang sekarang lagi bingung atau sedang pusing nih kayak aku kemarin nyari madu enggak ada yang cocok atau suplemen atau apapun itu enggak ada yang mempan gitu ya ke anaknya, cobain madu antariksa, insya Allah ngefek juga di anak bunda semua. Madunya disukain sama anak-anak dan juga banyak manfaatnya. Jadi segitu dulu tips dari aku.
Nantikan videoku selanjutnya, jangan bosan. Dan juga dukung terus channel YouTubeku agar semakin berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share kalau video ini bermanfaat. Maaf kalau di video ini ada salah-salah kata atau kurang menarik gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.